Ibrahim, remaja umur belasan tahun yang berani memporak-porandakan berhala-berhala kaumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Saidul Amin Center, mengembalikan logika dalam pelukan agama. Dengan saya Fahri Abror dan saya Fauzia Amini, dan bersama narasumber kita Ustadz Dr. Saidul Amin MA. Pada kali ini kita akan membahas tema tentang peran remaja dalam Islam. Masa remaja adalah masa pancaroba, aktualisasi diri, masa di mana kita ingin memburu cita-cita kita, masa di mana kita ingin menggapai tujuan hidup kita. Maka kita sebagai umat Islam pasti bertanya-tanya tentang apa sih peran remaja di dalam kehidupan kita sekarang. Maka pada kesempatan kali ini saya ingin bertanya, bagaimana Islam berbicara tentang remaja? Pertanyaan yang disampaikan Fahri Abror tadi merupakan realitas yang dihadapi sebagian besar remaja Islam. Mereka memburu jati diri, ingin aktualisasi diri, sebab mereka berada di persimpangan. Kalau pandai melangkah, dapatlah meraih cita-cita, tapi kalau salah melangkah, akan menderita pada akhirnya. Al-Quran selaku kitab suci umat Islam yang berperan sebagai kompas kehidupan, itu banyak berbicara tentang remaja, bahkan mencontohkan secara detail syahsiah atau kepribadian remaja agung. Contohnya, Al-Quran berbicara tentang Ibrahim, remaja umur belasan tahun yang berani memporak-porandakan berhala-berhala kaumnya, sehingga kaumnya terkejut. Remaja sekecil itu sudah berani memberontak dari segala bentuk kemusyrikan. Demikian pula remaja Ismail yang berumur 15 tahun sudah siap bersedia dikorbankan oleh orang tuanya demi untuk melaksanakan perintah suci Allah. Ini tentu berbeda dengan remaja-remaja hari ini yang justru bukan bersedia berkorban untuk agama Allah, tapi justru mengorbankan dirinya sendiri untuk kesenangan sesaat. Ada lagi remaja-remaja yang kita kenal dengan Al-Hawariyun, remaja-remaja berumur belasan sampai 20 tahunan yang berani membela Nabi Isa alaihissalam ketika dikejar, dikepung, dan akan dibinasakan oleh musuh-musuhnya. Mereka siap menjadi bumper, mereka siap menjadi perisai hidup. Artinya Islam mengajarkan para remaja itu punya idealisme, punya keberanian menyatakan yang benar. Seperti sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, "Qulil haqq walau kana murran." Katakan yang benar meskipun pahit. Cuman menyatakan yang benar tidak mesti dengan cara yang pahit. Masa remaja adalah masa menempa diri untuk bisa betul-betul istiqomah pada kebenaran. Mereka punya sikap, kalau itu sudah menyangkut yang benar, setitik tidak akan hilang, selangkah tidak akan surut, terbujur lalu melintang patah, resah hilang, dua berbilang, biar putih tulang tapi tidak putih mata. Itulah remaja yang diceritakan di dalam Al-Quran. Tetapi Ustadz, kehidupan sebagian remaja identik dengan pesta, hura-hura, dan kegiatan hedonis lainnya. Padahal
tantangan kami sebagai remaja jauh lebih kompleks daripada generasi yang sebelumnya. Oleh karena itu, apa sesungguhnya yang harus kami lakukan agar hidup kami terasa lebih bermakna? Pertanyaan Fauziah Amini merupakan pertanyaan yang menghendaki solusi. Memang hura-hura dan hedonis itu menjadi tren bagi remaja hari ini. Nongkrong di kafe, lalu pesta-pesta, dan seterusnya dan seterusnya. Dalam Islam, remaja itu harus mempersiapkan beberapa hal agar kehidupan mereka lebih berarti dan bermakna. Yang pertama, mereka harus fokus kepada ibadah. Ini yang dikatakan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya'jabu rabbuk min syar laisat lahu sabwah. Kata Rasul, Allah itu sangat takjub kepada para remaja yang mereka itu bisa terbebas dari kemaksiatan. Artinya, para remaja itu sangat dekat dengan berbagai kemaksiatan. Tapi Allah sangat takjub jika ada para remaja yang mampu terbebas dari aspek-aspek negatif yang hal itu biasa dilakukan remaja seumur mereka. Pada sisi lain, para remaja juga harus punya semangat berjuang. Bukan berarti kalau remaja tidak boleh ikut berjuang, mereka hanya melihat dari jauh. Salah satu hadis Rasul yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Ibnu Mas'ud menyatakan, kunna na'uzu ma'an nabi wa nahnu syabab. Kami ikut berjihad di samping Rasul, padahal waktu itu kami masih para remaja. Artinya, para remaja itu memang sudah semenjak dulu diikut sertakan oleh Rasul dalam perjuangan Islam dan umat Islam. Itulah yang harus dilakukan para remaja. Mereka harus beribadah yang betul, belajar yang betul, dan berkarya yang betul. Saya teringat itu, ada seorang penulis hebat di Mesir yang bukunya kami pelajari di Tawalib Padang Panjang. Judul buku itu Izzatun Nasihin, yang ditulis oleh Mustafa Al-Ghalayin. Dia menyatakan, ingatlah wahai para remaja, masa depan bangsa ada di tangan kalian. Kalianlah yang akan menentukan pasang surut bangsa dan negara di masa yang akan datang. Artinya, para remaja harus mempersiapkan diri, sebab jatuh bangun bangsa kita ada di tangan mereka. Demikianlah diskusi kita pada kesempatan kali ini. Kita dapat mengambil kesimpulan bahwa remaja Islam memiliki tanggung jawab untuk memajukan agama, bangsa, dan negara mereka. Ini terjadi karena remaja hari ini merupakan pemimpin di masa depan. Dukung terus channel ini dengan menekan tombol subscribe, komen, like, dan share video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.